Bayangkan suasana di sebuah ruangan besar di Washington. Lampu-lampu kamera berkilat, para diplomat dunia duduk dengan wajah serius. Dan di antara mereka, Donald Trump berdiri di podium, suaranya menggema. Di hadapannya, duduk Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dengan ekspresi penuh kalkulasi politik. Lalu, di tengah pidatonya yang panjang, Trump menyebut satu nama yang membuat seluruh ruangan hening seketika. Presiden Prabowo Subianto of Indonesia, a remarkable leader. Dunia seolah berhenti sejenak. Nama Indonesia bergema di jantung kekuasaan dunia, disebut oleh sosok yang dikenal tidak mudah memberikan pujian. Itu bukan sekadar penghormatan diplomatik, tapi simbol dari perubahan besar yang sedang terjadi. Bagi banyak orang, momen itu menandai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia, negara yang selama ini berdiri di garis moral menolak penjajahan, kini diakui sebagai pemain penting dalam isu paling rumit di dunia, perdamaian Gaza. Namun, di balik tepuk tangan dan kilatan kamera, dunia tahu kenyataannya tidak sesederhana itu. Gaza masih berjuang. Di jalan-jalan yang hancur oleh perang, truk-truk bantuan berhenti di pos pemeriksaan, dan ribuan warga menanti air bersih serta obat-obatan. Mereka tidak peduli dengan pidato megah para pemimpin dunia. Mereka hanya ingin hidup. Namun di tengah penderitaan itulah, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah ini pertanda kebangkitan diplomasi Indonesia, atau hanya panggung politik global yang penuh ironi? Jawabannya tidak sesederhana hitam putih. Karena sejak awal berdirinya Republik ini, diplomasi Indonesia tidak pernah netral dalam urusan kemanusiaan. Ia selalu berpihak dengan dasar yang kokoh dalam ideologi bangsa. Kita kembali ke masa Soekarno. Tahun-tahun awal kemerdekaan, dunia masih terbagi antara blok barat dan timur. Tapi Indonesia memilih jalan sendiri. Soekarno berdiri di panggung PBB, suaranya lantang menentang penjajahan dalam bentuk apapun. Dari situlah, akar diplomasi Indonesia tumbuh, menolak ketidakadilan, menentang penindasan, dan berdiri untuk mereka yang lemah. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan hanya kebijakan luar negeri, melainkan sikap moral yang menjadi bagian dari DNA bangsa. Menentang segala bentuk penjajahan, begitu bunyi konstitusi kita. Dan kalimat itu bukan sekadar slogan, melainkan kompas moral yang membimbing arah politik luar negeri Indonesia selama puluhan tahun. Namun, dunia telah berubah. Peta kekuasaan bergeser, kepentingan ekonomi saling bertautan, dan diplomasi tidak lagi bisa berdiri hanya di atas idealisme. Di era Prabowo Subianto, Indonesia mencoba jalan baru, jalan yang tetap berpijak pada prinsip, tapi juga menyesuaikan diri dengan realitas global. Sebuah keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB tahun 2025, Prabowo membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyebut kemungkinan Indonesia mengakui Israel, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai bentuk dorongan agar Palestina mendapatkan kemerdekaan penuh. Bagi sebagian orang, itu langkah kontroversial. Tapi bagi Prabowo, itu diplomasi yang berani. Diplomasi yang tidak lagi hanya bicara, tapi mencari jalan keluar nyata. Lebih dari itu, Prabowo menawarkan sesuatu yang tak pernah dilakukan pemimpin Indonesia sebelumnya. Pengiriman hingga 20.000 pasukan perdamaian untuk menjaga keamanan Gaza. Dunia tercengang. Langkah itu bukan hanya simbol, tapi signal kuat bahwa Indonesia siap turun langsung dalam misi perdamaian global. Dari Jakarta hingga New York, diplomasi Indonesia bergerak. Tidak lagi sekadar menyuarakan idealisme dari jauh, tapi menawarkannya dalam bentuk aksi di lapangan. Dan langkah itu segera mendapat panggung besarnya. Sebuah undangan datang dari Kairo, konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Undangan itu bukan undangan biasa, melainkan undangan bagi mereka yang memiliki peran nyata dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Dari 20 pemimpin dunia yang hadir, hanya satu yang berasal dari Asia Tenggara, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bersama Trump, Erdogan, Macron, dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Prabowo duduk di meja negosiasi. Di sanalah, di tepi Laut Merah, di bawah langit gurun yang panas, sejarah baru mulai ditulis. KTT itu menandai babak baru diplomasi Indonesia. Prabowo bukan sekadar pengamat, tapi saksi langsung penandatanganan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Dunia menahan nafas ketika pena menyentuh kertas. Perang 2 tahun yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil akhirnya berhenti. Dan di ruangan itu, di antara pemimpin besar dunia, Indonesia berdiri sebagai satu-satunya negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun dipercaya untuk hadir. Itu bukan hal kecil. Itu adalah simbol kredibilitas.
dunia mengakui bahwa suara Indonesia didengar, bahkan tanpa hubungan formal. Tak lama setelah KTT itu, Jakarta bergerak cepat. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyambut baik gencatan senjata tersebut dan menyatakan kesiapan membantu rekonstruksi Gaza. Pasukan perdamaian disiapkan, tim medis dibentuk, dan bantuan kemanusiaan dikirim ke wilayah yang paling terdampak. Dari rumah sakit lapangan hingga logistik darurat, semua dirancang untuk menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia kini adalah diplomasi aksi, bukan sekadar wacana. Langkah konkret ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Menteri Luar Negeri Belanda David van Weijl secara terbuka memuji Indonesia. Ia menyebut peran Prabowo sebagai kekuatan kredibel di luar kawasannya sendiri. Sebuah pengakuan yang jarang diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara. Dari Eropa hingga Timur Tengah, citra Indonesia mulai berubah. Tidak lagi dipandang sebagai penonton, melainkan pemain aktif dalam arsitektur perdamaian global. Prabowo sendiri paham, diplomasi tidak bisa berjalan di satu jalur. Ia menggerakkan strategi multilapis, memanfaatkan jaringan diplomatik yang luas. Melalui Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia mendorong terbentuknya koalisi negara-negara Islam untuk menekan Israel agar menghormati gencatan senjata. Di tingkat ASEAN, Indonesia menggalang dukungan politik dan logistik bagi rekonstruksi Gaza. Dan di PBB, Indonesia terus mendorong resolusi permanen mengenai status Yerusalem, serta perlindungan warga sipil Palestina. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya berbicara untuk dunia Islam, tapi juga untuk kemanusiaan global. Namun jalan menuju perdamaian tidak pernah mulus. Setiap langkah diplomasi selalu diiringi tantangan. Salah satunya, fakta bahwa Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel. Kondisi ini membatasi ruang gerak diplomasi langsung. Banyak negosiasi yang harus dilakukan lewat jalur tidak resmi, melalui mediator seperti Mesir, Turki, atau Qatar. Bagi sebagian pengamat, ini adalah kelemahan. Tapi bagi Prabowo, ini adalah ujian kesabaran diplomatik. Bagaimana memainkan peran besar tanpa melanggar prinsip dasar bangsa sendiri. Di sisi lain, Prabowo juga menghadapi tekanan politik domestik yang tidak ringan. Di Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar isu luar negeri, tapi isu emosional dan moral yang melekat pada identitas nasional. Rakyat Indonesia, mayoritas Muslim, menuntut sikap tegas terhadap Israel. Ketika Prabowo berpidato di PBB dan menyebut pentingnya jaminan keamanan bagi Israel sebagai bagian dari perdamaian, kritik pun datang. Ada yang menuduhnya terlalu lunak, bahkan mengkhianati semangat pro-Palestina. Tapi bagi pendukungnya, langkah itu justru menunjukkan kedewasaan diplomasi, bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, realitas tidak bisa ditolak dengan idealisme semata. Tekanan juga datang dari politik global. Timur Tengah adalah panggung rumit yang diwarnai kepentingan besar. Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki semuanya memiliki agenda masing-masing. Dalam situasi seperti itu, menjaga posisi sebagai mediator yang adil adalah tantangan berat. Indonesia harus berhati-hati agar tidak dianggap berpihak, baik oleh dunia Islam maupun oleh Barat. Satu kesalahan diplomatik saja bisa merusak kredibilitas yang sedang dibangun dengan susah payah. Di PBB, Prabowo masih menunggu mandat resmi untuk mengirim pasukan perdamaian. Tanpa legitimasi internasional itu, setiap langkah bisa dianggap intervensi sepihak. Namun, Prabowo tampak tenang. Ia tahu, dalam diplomasi, waktu adalah senjata. Selama dunia melihat Indonesia bergerak dengan niat baik, legitimasi hanya tinggal menunggu momentum. Sementara itu, situasi di lapangan tetap rapuh. Meski gencatan senjata ditandatangani, kepercayaan antara Hamas dan Israel masih jauh dari pulih. Trump mengatakan perang telah berakhir, tapi Netanyahu menolak mengakuinya. Israel masih menuduh Hamas menyembunyikan mayat tentara mereka, sementara Hamas menuding Israel melanggar kesepakatan dengan menutup akses bantuan. Dunia menonton, berharap perang tidak kembali pecah. Dalam keadaan seperti ini, diplomasi Indonesia harus terus menavigasi antara ambisi global dan tekanan rakyat, antara idealisme dan real politik. Namun satu hal pasti, Indonesia kini tidak lagi hanya penonton. Dunia menyaksikan bagaimana Prabowo membangun jembatan baru antara Barat dan dunia Islam. Dengan pendekatan pragmatis tapi tegas, ia memperlihatkan bahwa kekuatan moral bisa berdampingan dengan strategi cerdas. Indonesia bukan lagi negara yang sekadar berbicara tentang perdamaian, tapi yang membantu mewujudkannya. Di berbagai media internasional, citra Prabowo berubah.
Ia digambarkan sebagai pemimpin baru dari dunia Islam yang mampu berbicara setara dengan kekuatan besar dunia. Ia bukan lagi hanya figur militer yang keras, tapi juga diplomat yang tangguh, menggabungkan disiplin militer dengan kebijaksanaan politik. Dunia melihat sosok Prabowo sebagai simbol keseimbangan antara kekuatan dan empati, dan di Gaza, di antara reruntuhan bangunan dan senyum anak-anak yang kembali bermain, lambang merah putih mulai terlihat di tenda-tenda bantuan. Sebuah pesan yang sederhana, namun bermakna. Indonesia hadir, tidak untuk mencari keuntungan, tidak untuk kekuasaan, tapi untuk kemanusiaan. Mungkin jalan perdamaian ini masih panjang, mungkin banyak rintangan dan kritik yang akan datang. Tapi di setiap langkah, diplomasi Indonesia kini membawa pesan yang sama, bahwa perdamaian bukanlah hasil dari kekuatan melainkan keberanian moral untuk berdiri di tengah badai. Ketika Donald Trump menyebut nama Prabowo di hadapan Netanyahu, itu bukan sekadar pujian politik, itu adalah pengakuan atas perubahan besar. Pengakuan bahwa Indonesia, negara dengan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, kini telah menjadi penjaga perdamaian global. Sebuah negara yang dulu menolak segala bentuk penjajahan, kini berjuang agar tidak ada lagi bangsa yang dijajah. Dunia mungkin masih ragu, tapi sejarah akan menilai, apakah Prabowo akan dikenang sebagai juru damai dunia Islam, atau sekadar simbol di tengah panggung politik global. Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, babak baru diplomasi Indonesia telah bermula, dari idealisme Soekarno, melalui realisme Prabowo, menuju masa depan di mana Indonesia berdiri, bukan hanya sebagai bangsa besar, tapi sebagai suara moral dunia. Di tengah dunia yang penuh konflik, ketika banyak negara kehilangan arah, diplomasi Indonesia hadir seperti cahaya yang menembus kabut, tegas, tenang dan bermakna. Karena pada akhirnya, perdamaian bukanlah doa yang diucapkan dalam sidang-sidang internasional, tapi keputusan untuk berani melangkah. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia telah melangkah. Dari penonton menjadi pemain, dari retorika menjadi realitas.